Bab 221 Saudara Kembar. Senyum yang masam menarik bibir Long Huantian. Pujian yang tinggi. Sepertinya saya harus melihat sendiri betapa menakjubkannya anak-anak ini. Kedua tim berdiri saling berhadapan di atas panggung. Setelah baru saja memperkenalkan diri, Tang Wulin tercengang ketika mengetahui bahwa lawan mereka semua adalah perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia menyapa tim yang hanya terdiri dari perempuan. Selama perkenalan mereka, Tang Wulin telah tertarik dengan penampilan identik Zhou Hanyu dan Zhou Tian'er. Meskipun mereka jelas saudara kembar, warna rambut mereka yang kontras membuat pemandangan yang aneh. Berdiri sebagai ujung tombak dari timnya, Zhou Hanyu menatap Tang Wulin dengan mata yang sedingin es dan sehebat plum mekar di musim dingin. Dia telah cukup matang. Selain tidak matang, tingginya hampir tidak berbeda dari orang dewasa. Tim Issea tampak kecil jika dibandingkan. Perasaan tak terduga muncul dalam hati Zhou Hanyu saat dia menatap tim lawan. Sebelum pertandingan, Presiden Akademi mereka telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak memandang rendah lawan mereka hari ini. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana ketiga anak sebelum dia memiliki kemenangan beruntun yang sama seperti mereka. 4 kemenangan mereka hampir menjamin bahwa mereka mendapat tempat di 16 teratas. Karena hanya ada 8 pertandingan per grup, hampir mustahil bagi mereka untuk tidak masuk ke 16 teratas sekarang. Mereka masih sangat muda, baru berusia 10 tahun. Dibandingkan dengan sikap dingin Zhou Hanyu, Zhou Tian'er memancarkan keaktifan. Tanpa sadar dia bertanya, "Adik kecil, Anda sudah bersaing di usia yang begitu muda?" Wajah Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berkedut mendengar pertanyaannya. "Ini kompetisi. Kami baru saja datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman." Meskipun tidak puas, Tang Wulin tersenyum padanya. Dia tidak bisa membiarkan lawannya memperhatikan ketidaksenangannya. Zhou Tian'er berkata, "Bagaimana kalau kalian baru saja mengakui? Tidak akan terlihat bagus jika kami menyakitimu. Orang mungkin berpikir kita adalah anak-anak pengganggu." Ekspresi tersenyum Tang Wulin menegang. Dia bahkan menasihati kita untuk menyerah. Gu Yue tidak tahan lagi dan berkata dengan nada dingin, "Pemenang belum diputuskan. Kami akan lihat setelah pertandingan ini." Wasit mulai menghitung mundur. Zhou Hanyu memelototi adik perempuannya sebelum berbalik ke Tang Wulin dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan demikian, pertandingan antara dua tim terkuat di grup 3 dimulai. Langkah pertama Tang Wulin tidak berbeda dari masa lalu. Dia segera menyerbu ke depan. Tangannya membentuk tanda-tanda halus di belakang punggungnya saat dia menembak ke arah Zhou Hanyu seperti kilat. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin setelah melihat sinyal tangan. Sasarannya adalah Wang Dongqi, bukan Zhou Hanyu. Pada saat itu, para siswa Sealan Academy mengungkapkan kecemerlangan cincin jiwa mereka. Zhou Hanyu dan Wang Dongqi memiliki 3 cincin jiwa. Yang pertama memiliki 2 cincin kuning dan 1 ungu. Sedangkan yang kedua semuanya kuning. Adapun Zhou Tian'er, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa kuning. Seperti yang kami selidiki, mereka memiliki 2 tetua jiwa dan 1 Grandmaster jiwa. Kultivasi mereka cukup untuk menghancurkan kita. Setelah berhadapan dengan Master jiwa 3 cincin sebelumnya, 3 dari kelas 0 tidak takut kepada mereka. Hanya setelah mereka bertarung, mereka akan tahu apa sebenarnya lawan mereka sebenarnya. Zhou Hanyu berdiri tegak di hadapan pasukan Tang Wulin. Dia mengangkat tangan kanannya. 3 cincin jiwanya naik secara sinkron saat hujan es tipis menyelimuti tubuhnya. Temperatur arena turun saat gelombang kabut gletser bergulir dari tubuhnya dan kulitnya perlahan memutih sampai seperti salju. Di sisi lain, aura Zhou Tian'er berbeda. Keduanya jelas lahir dari ibu yang sama, memiliki usia yang sama, dan kemungkinan besar kembar. Namun bukan hanya kultivasi Zhou Tian'er lebih rendah dari kakak perempuannya. Jiwa bela dirinya juga berbeda. Apa yang muncul di tangannya bukanlah udara dingin, melainkan bola cahaya berwarna hijau yang penuh vitalitas. Apa itu? Tang Wulin terkejut dengan melihat 2 jiwa bela diri ini. Dia bukan anak bodoh yang sama yang baru saja tiba dari kota Glorybound lagi. Setelah belajar dan berjuang di bawah bimbingan Wu Zhangkong, pengetahuannya semakin dalam.
Hanya satu pandangan sekilas yang diperlukan baginya untuk mengetahui bahwa si kembar jarang terlihat sebagai penguasa jiwa unsur. Zhou Hanyu memiliki elemen es, khususnya roh es. Di sisi lain, Zhou Tian'er memiliki elemen kayu. Sama halnya, itu disebut roh kayu. Namun, jiwa bela diri tipe kayu jauh lebih jarang daripada tipe es. Kedua saudara perempuan ini harus kembar. Tetapi jiwa bela diri mereka sangat berbeda. Benar-benar tontonan. Tampaknya warna rambut mereka berbeda karena jiwa bela diri mereka. Dalam kotak satu, Hanyu dan Tian'er adalah saudara kembar. Tetapi perbedaan mereka jelas sejak saat mereka dilahirkan. Meskipun orang tua mereka adalah rakyat jelata biasa tanpa kekuatan jiwa, anak-anak mereka sangat berbakat. Hanyu memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan dan jiwa bela diri roh es. Dia adalah siswa paling berbakat yang pernah kita miliki selama bertahun-tahun. Tian'er sedikit kurang berbakat. Dia hanya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 8. Namun, dia memiliki konstitusi roh kayu yang lebih langka. Selain itu, para suster memiliki hubungan mental kembar. Zhang Zhenpeng menjelaskan latar belakang dua murid bintangnya. Long Huantian menghela nafas dalam penghargaan. Mereka benar-benar talenta yang luar biasa. Tidak heran Zhenpeng begitu percaya diri dengan permintaannya. Meskipun kekuatan master jiwa secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa mereka, cukup sering jiwa bela diri yang lebih penting. Seorang guru jiwa 3 cincin dengan jiwa bela diri biasa tidak akan pernah bisa mengejar seorang guru jiwa 3 cincin dengan jiwa bela diri tingkat puncak, jaraknya terlalu besar. Kedua gadis ini tidak biasa dengan cara apapun. Di panggung kompetisi, tatapan Zhou Hanyu berbenturan dengan Tang Wulin. Dia perlahan-lahan menekan telapak tangan kanannya ke depan, mengirimkan gelombang es berkabut ke arahnya, mengaburkan visinya. Dia hampir tidak bisa melihat sosoknya yang tidak bergerak dalam kabut. Cincin jiwa pertama Zhou Tian'er menyala sementara lampu hijau lembut muncul di tanah. Tanaman merambat tumbuh dari cahaya dalam sekejap dan mengikuti jarinya yang runcing untuk menyerang Tang Wulin. Ini mengikat. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak mungkin baginya untuk tidak mengenalinya apa adanya. Mereka berdua adalah tipe master jiwa tanaman. Tapi roh kayu Zhou Tian'er jauh lebih kuat daripada rumput blue silvernya. Binnya seperti susunan tanaman merambat yang menusuk ke arahnya. Meskipun Tang Wulin terguncang, ia dengan cepat beradaptasi dengan situasi tersebut. Cincin jiwanya yang ungu naik dari bawah kakinya dan memerintahkan rumput blue silvernya sendiri untuk ditenun ke layar pelindung di udara. Tang Wulin menyerbu ke depan. Perisai blue silver grace-nya miring sehingga menangkis serangan tanaman merambat. Dia dengan cepat maju ke arahnya. Tak gentar, Zhou Hanyu mengaktifkan cincin jiwa pertamanya. Putih tiba-tiba mendominasi visi Tang Wulin. Dinding es terbentuk tepat di depannya. Pengaturan waktu Zhou Hanyu sangat sempurna. Dinding muncul tepat ketika Tang Wulin akan menghapus perlindungan layar. Dia akan membantingnya sesaat kemudian. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya eksplosif, kendalinya tidak bisa dibandingkan dengan Xie, yang mengejutkan tim Sealan Academy. Tang Wulin tidak menunjukkan niat untuk memperlambat. Alih-alih, dia meningkatkan kecepatannya. Dia mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya, menabrak dinding es. Bang! Tang Wulin benar-benar menghancurkan dinding es dan melanjutkan tugasnya di Zhou Hanyu. Orang ini. Zhou Hanyu menatap dengan bingung pada pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menembus dinding esnya melalui kekuatan fisik semata. Hanya orang aneh macam apa dia ini. Tang Wulin hanya berjarak 15 meter darinya. Hanya perlu sesaat baginya untuk menghubunginya. Zhou Tian'er bergerak di sebelah kakaknya. Senyum manis menghiasi bibirnya kontras dengan topeng ketidakpedulian kakak perempuannya yang tidak berubah. Bab 222 ditekan dan ditahan. Energi aneh terpancar dari tubuh mereka. Cincin jiwa pertama Zhou Tian'er menyala saat dia mengangkat tangannya. Tanaman merambat muncul dari bawah kedua saudara perempuan itu, melilit kaki dan pinggang mereka sebelum dengan cepat menyeret mereka ke belakang. Langsung membuka celah lebar antara mereka dan Tang Wulin. Tang Wulin bereaksi tanpa berpikir. Blue Silver Grace menembak ketika dia mengaktifkan bin dan menyerbu ke depan sementara dia sendiri mengikuti di belakang.
Di satu sisi Xie telah mencapai Wang Dongqi. Daripada mundur, Wang Dongqi melangkah maju untuk menyambutnya dengan pedang yang baru terwujud. Petir perak mengalir dalam garis-garis bergerigi di sepanjang bilah ungu pedang, menyelubunginya dengan aura keagungan. Sebuah tebasan pedangnya yang sederhana mengiring petir perak ke Xie. Xie mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya dan dengan paksa melompat dari tanah dan ke udara, menghindari petir sambil secara bersamaan menutup jarak di antara mereka. Tidak seperti Skyfrost Sword milik Wu Zhangkong dan Sword Star God milik Ye Xinglan. Thunder Flash Sword milik Wang Dongqi menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan keterampilan jiwa atribut petir daripada pedang itu sendiri. Dia mengangkat Thunder Flash Sword-nya tinggi ke udara, memanggil badai ular kilat di sekitarnya. Ini adalah keterampilan jiwanya yang kedua, Chaotic Dance of the Silver Snakes. Wang Dongqi memandang rendah Xie. Meskipun dia memiliki 2 cincin di usia muda 10 tahun, dia merasa dia tidak mungkin membandingkannya. 3 cincin adalah tonggak utama bagi guru jiwa. Itu berarti bahwa seseorang telah mencapai tingkat menengah dari seorang guru jiwa dan seringkali keterampilan jiwa ketiga membawa dorongan kekuatan yang sangat besar. Dia telah memutuskan untuk menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes saat Xie telah bergerak melawannya sejak skill jiwa ini mengkhususkan diri dalam mengendalikan master tipe agility. Sebagai seorang master jiwa tipe penyerangan dan dengan karakteristik pedang Thunder Flash miliknya, dia adalah yang paling hebat, efektif dalam menahan agility type Soul Masters. Tidak hanya petir memiliki kekuatan ledakan, efek kelumpuhannya dapat melumpuhkan kecepatan master jiwa tipe agility. Petir berkembang menjadi bunga cahaya perak yang langsung menelan Xie. Meskipun tidak memiliki banyak daya tembak, jika Chaotic Dance of the Silver Snakes menyerang dan melumpuhkan lawannya, tidak perlu banyak upaya bagi Wang Dongqi untuk menghabisi mereka. Dia belum dikalahkan oleh master jiwa tipe agility dengan peringkat yang sama dengannya. Kekalahan mereka dijamin saat dia menjadi lawan mereka. Senyum sudah melekat di bibirnya. Kemenangan timnya akan terjamin setelah dia mengalahkan lawannya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan saudara-saudara perempuan Zhou. Bagaimanapun, keduanya adalah kekuatan inti tim. Tetapi pada saat itu, senyumnya menegang. Tepat ketika ular kilat hendak menyerangnya, sosok Xie bergoyang, lalu digandakan menjadi banyak bayangan-bayangan hantu yang berkedip-kedip ke depan. Meskipun banyak tarian Chaotic of the Silver Snakes, itu bukan tanpa celah. Baut petir yang tidak menentu terus-menerus mengubah posisi, menciptakan celah yang dimanfaatkan Xie dan dengan goyangan tubuhnya, ia menghindari gempuran ular kilat dan terus maju pada Wang Dongqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan keterampilan jiwa. Dia belum melihat cincin jiwa Xie menyala. Dia benar-benar terperangah. Dia bisa mengerti jika dia menggunakan keterampilan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa memahami situasi ini. Mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi? Bukankah jiwa bela dirinya belati? Bagaimana dia bisa tahu bahwa apa yang Xie gunakan saat ini adalah trik sado membingungkan Tang Sek? Sama seperti mereka telah meneliti tim Issea. Tim Issea telah meneliti mereka. Keakraban dengan lawan seseorang bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Tang Hulin hanya membiarkan Xie melawan Wang Dongqi setelah benar-benar memahaminya. Sementara petir Wang Dongqi tentu saja sangat efektif melawan tipe master jiwa agility. Itu masih tergantung pada seberapa cepat lawannya. Xie telah menunjukkan keterampilan bertarung yang spektakuler saat pertama kali Tang Hulin bertemu dengannya. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah 1 tahun bimbingan Wu Zhangkong dan mempelajari trik bayangan membingungkan Ghost Sektang. Gerakan Xie seperti awan yang melayang dan air yang mengalir ketika menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Wang Dongqi tidak bisa melacaknya. Tetapi dia juga tidak melacaknya. Di matanya, dia hanya bebek duduk. Tarian Chaotic of the Silver Snakes memiliki jangkauan yang luas, tetapi penuh dengan lubang. Itu tidak berharga di hadapan kecepatan sejati. Mata Wang Dongqi berguling panik ketika Xie tiba di depannya dalam sekejap mata. Dia segera menikam Thunder Flash Sword-nya ke tanah dan mengaktifkan cincin jiwa ketiganya. Cahaya perak meletus dari tubuhnya. Xie secara refleks mundur.
mundur darinya dan menunda serangannya. Seperti yang dia duga, ular kilat meledak dari pedangnya sesaat setelah dia mundur. Dia telah menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes sekali lagi. Mustahil untuk menghindar di udara, ya. Setidaknya di level mereka. Jika Xie tidak membatalkan serangannya, dia akan lumpuh oleh ular-ular itu. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Xie dan sedetik kemudian, dia melepaskan Light Dragon Storm-nya, memacu tubuhnya untuk terbang mundur. Garis-garis petir perak mengejarnya, tetapi langsung menghilang saat kontak dengan Light Dragon Storm-nya. Xie memutar belati naga cahaya di tangannya setelah mendarat jauh, mengejek Wang Dongqi. Ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Untuk melindungi dirinya barusan, dia terpaksa menggunakan Chaotic Dance of the Silver Snakes 2 kali dan Thunder Flash Ring sekali. Konsumsi ketiga keterampilan jiwa itu jauh lebih besar daripada penggunaan keterampilan jiwa tunggal Xie dan meskipun kekuatan jiwanya melampaui Xie sejauh ini, jumlah yang digunakan tidak ada yang bisa ditertawakan. Xie mencengkeram belati naga ringan dan perlahan-lahan mengelilingi Wang Dongqi. Tidak ada sedikit pun kecemasan yang bisa ditemukan dalam sikapnya. Tang Wulin hanya memberinya satu misi, untuk membuat Wang Dongqi sibuk. Dan jika dia punya kesempatan, kalahkan dia. Jika dia tidak, maka membuatnya terisolasi cukup. Sementara dia membuatnya sibuk di sini. Tang Wulin mengetahui bahwa binnya tidak berguna. Zhou Tian'er menunjuk ke arah helai Blue Silver yang membidiknya, menembak sekelompok lampu hijau padanya. Sensasi aneh tiba-tiba menyapu Tang Wulin. Seolah-olah rumput Blue Silver-nya telah diselimuti pelukan hangat yang dengan lembut mencuri kendali darinya. Lautan Blue Silver Grace-nya lemas di udara dan jatuh ke tanah. Terlalu tak bernyawa untuk menyerang lagi. Ini adalah penindasan atribut. Tang Wulin mengerti apa yang dia hadapi dalam sekejap. Itu selalu menjadi Raja Naga Emasnya yang menekan Tuan Jiwa dan binatang buas lainnya sebelum sekarang. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari akan datang ketika dia akan ditekan sebagai gantinya. Meskipun garis keturunan Golden Dragon King-nya telah mengubah rumput Blue Silver-nya, pada akhirnya, itu masih eksistensi kayu. Garis keturunannya tentu saja mengangkatnya ke ketinggian yang lebih besar. Tetapi terhadap Zhou Tian'er yang memiliki jiwa bela diri roh kayu dan kekuatan jiwa yang lebih tinggi darinya, penindasan tidak bisa dihindari. Bahkan cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun tidak dapat melakukan apapun untuk membalikkan penindasan ini. Bab 223 Gu Yue Aks. Zhou Tian'er tersenyum manis ke Tang Wulin. Sementara jari Zhou Hanyu menunjuk padanya, memanggil es raksasa dari tanah untuk membentuk penjara es di sekitarnya. Tidak hanya itu membatasi pergerakannya, itu mengepungnya di semua sisi. Keterampilan jiwa pertama Zhou Hanyu adalah Ice Wall. Icicel keduanya. Namun esnya tidak biasa. Mereka es varian yang kuat. Ada banyak cara dia bisa menggunakannya. Es itu lebih kuat dari dinding es sebelumnya, memaksa Tang Wulin kembali ketika dia menyerang mereka. Sementara dia berjuang untuk melarikan diri dari penjara sedingin es ini, udara dingin bersirkulasi dan menyerang tubuhnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih keras daripada orang kebanyakan, dia tidak kebal terhadap hawa dingin dan segera menggigil tanpa henti. Para suster itu bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, mereka jelas masih mudah bagi saya. Aku akan ditusuk oleh es daripada di penjara jika Zhou Hanyu tidak. Tang Wulin tidak berani membuang waktu. Dia memanggil untaian Blue Silver Grace untuk mengangkatnya keluar dari penjara. Namun pada saat itu, es memanjang hingga mereka berpotongan dan memutuskan rute pelarian terakhirnya. Kontrol kedua. Ini jelas merupakan keterampilan jiwa yang dikendalikan kedua. Dia sangat terampil. Dan dia harus memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Itu tidak boleh lebih rendah dari milikku. Sepertinya kita tidak bisa menahan diri. Tim sialan ini jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Gu Yue, teriak Tang Wulin ketika sisik emas berdesir di lengan kanannya. Tangannya berubah menjadi cakar naga sebelum dia meninju es di depannya. Bang! Es itu hancur menjadi bubuk halus di bawah efek menghancurkan cakar naganya. Tang Wulin bergegas keluar dari pembukaan di saat berikutnya. Meskipun Blue Silver Grace-nya ditekan oleh Zhou Tian'er, itu tidak mutlak. Dia menarik rumput Blue Silver yang tersisa.
Hanya membiarkan untaian emas tunggal menembak lurus ke arah Zhou Tian'er sementara dia mengikuti dari belakang. Mendengar teriakan Tang Wulin, Gu Yue akhirnya bergerak. Lampu hijau menyelimutinya dan dia terbang ke arahnya. Cincin jiwa pertamanya menyala sementara itu sebelum jari-jarinya memutar untuk memanggil bola api yang menyala ke arah dua saudara perempuan. Terlepas dari apakah itu roh kayu atau roh es, keduanya ditundukkan oleh api, tipe unsur, dan dia sepertinya punya lebih dari satu. Zhou Tian'er dan Zhou Hanyu keduanya dikejutkan oleh pemandangan lampu hijau di sekitar kaki Gu Yue dan bola api melengkung ke arah mereka. Sebagai master jiwa tipe elemental itu sendiri, itu wajar saja mereka bisa mengenali master jiwa tipe elemental lainnya. Mereka mulai gemetar ketika menyadari bahwa dia dapat menggunakan angin dan api. Api dan es saling bertentangan, saling menundukkan satu sama lain. Roh kayu Zhou Tian'er, bagaimanapun, tidak berdaya melawan api. Hanya Zhou Hanyu yang memiliki kesempatan untuk melawan. Es setinggi setengah meter tiba-tiba muncul dan berbenturan dengan bola api. Cahaya cobalt dan crimson meledak dari tabrakan mereka. Keduanya sama-sama cocok. Zhou Tian'er juga tidak menganggur. Sebuah pohon anggur terbang ke arah Tang Wulin dalam upaya untuk mengikatnya. Cincin jiwa keduanya tidak redup sepanjang waktu, terus menekan Tang Wulin. Keterampilan jiwa pertamanya adalah tanaman merambat torni dan yang kedua adalah roh kayu. Roh kayu adalah keterampilan jiwa tipe pendukung yang meningkatkan keterampilan jiwanya yang lain sambil menekan binatang jiwa atribut kayu dan jiwa bela diri. Selama atribut kayu lawannya tidak melampaui miliknya, mereka akan menderita efeknya. Dengan demikian, dalam arti tertentu, Tang Wulin ditakdirkan untuk ditekan oleh Zhou Tian'er sejak lahir. Tanaman berduri milik Zhou Tian'er, setelah ditingkatkan oleh roh kayunya, memiliki ketebalan 2 kali lipat dan sekarang selebar lengan anak-anak. Duri sepanjang 1 inci mencuat keluar. Begitu tajam sehingga mereka yakin akan menyiksa siapapun yang terjebak di dalamnya. Tang Wulin mengingat cakar naga emasnya. Konsumsinya terlalu besar. Dia juga tidak bisa menggunakan rumput blue silvernya di bawah efek penindasan roh kayu. Jadi untaian tunggal rumput blue silver emas adalah harapan terakhirnya. Untaian rumput membanting ke tanah dalam sekejap cahaya keemasan. Energi pantulannya membuat Tang Wulin terbang tinggi ke udara saat ia menghindari serangan tanaman merambat. Masih ingin lari? Ya. Senyum yang indah bersemi di bibir Zhou Tian'er saat Vines Torni bergoyang di tanah. Dia percaya bahwa Tang Wulin tidak mungkin untuk menghindari serangannya di udara. Namun pada saat itu lampu hijau menyelimutinya, memperlambat turunnya. Detik berikutnya, es terbang di bawah kakinya. Meskipun es ini jauh lebih kecil dari milik Zhou Hanyu, itu lebih dari cukup untuk bertindak sebagai pijakan untuk Tang Wulin. Dia mendorong langkah es dan menembak ke arah Zhou Hanyu. 7 bola api berkedip di sekelilingnya pada saat yang sama. Mengikuti keturunannya, Gu Yue tidak berhenti sejenak. Bola api demi bola api terbang tanpa akhir yang terlihat. Dengan kekuatan jiwa di peringkat 20-an. Serangannya yang berapi-api benar-benar menundukkan Zhou Hanyu dan tidak memberinya ruang untuk gangguan. Cakar naga emas muncul sekali lagi. Bahkan jika dia menghadapi dinding es atau es lainnya, Tang Wulin tidak punya niat untuk menghindar. Dia akan menyerang menembus dan mengalahkan Zhou Hanyu terlebih dahulu. Zhou Hanyu yang memiliki 3 cincin adalah ancaman terbesar mereka. Zhou Hanyu mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan serangan udara yang masuk. Dia tidak menyangka lawan mereka yang berusia 10 tahun akan sangat merepotkan. Mereka telah meneliti Tang Wulin, memahami kemampuannya, dan merumuskan taktik untuk menjatuhkannya. Namun, dia terkejut bahwa Xie sebenarnya bisa sendirian membuat Wang Dongqi sibuk. Bahkan, dia tampak dalam posisi menguntungkan. Lalu ada Gu Yue, kejutan terbesar dari ketiganya. Dalam waktu singkat dia bergerak. Dia menggunakan 3 elemen berbeda. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan apa itu keterampilan jiwanya, efek sinergis antara ketiga elemen itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Paling tidak, itu sudah cukup untuk mengembalikan keseimbangan kedua belah pihak. Mereka sudah sangat menyadari betapa berbahayanya cakar naga emas Tang Wulin. Dengan dia hampir menimpanya dan memiliki rombongan bola api di belakangnya,
Zhou Hanyu tahu dia akan kehilangan jika dia tidak mengungkapkan kartunya. Cincin jiwanya yang ungu menyala. Langsung mengubah auranya saat kabut yang menempel di tubuhnya membeku menjadi kulit biru dingin. Gelombang dingin mutlak menggulung dirinya. Roh es. Pertama adalah roh kayu Zhou Tian'er yang benar-benar bisa menindas Tang Wulin. Dan sekarang Zhou Hanyu mengungkapkan roh es 1000 tahun. Mirip dengan kayu roh. Itu adalah keterampilan jiwa penguatan elemen. Perbedaan antara 100 tahun dan ribuan tahun adalah tak terduga. Belum lagi bahwa ini sebenarnya adalah keterampilan jiwa ketiganya. Sebuah dinding es raksasa didirikan di depannya saat yang sama dia mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Bola api menabrak dinding dan padam dengan mudah. Tetapi Tang Wulin menabraknya dengan tegas. Dia meninju dinding dengan cakar naga emasnya begitu keras sehingga tertanam di dalamnya. Retakan mengalir di sepanjang permukaan. Tetapi dinding tidak hancur kali ini. Pecahan es yang tajam terbentuk di sekitar Zhou Hanyu. Dia merasa terhina. Untuk berpikir bahwa seorang anak berusia 10 tahun telah memaksanya untuk menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Diperkuat oleh Ice Spirit. Esnya sekarang tidak kurang dari 1 meter panjangnya dan jauh lebih dingin dan lebih tajam dari sebelumnya. Dia menamparkan telapak tangannya di dinding es di depannya. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar dan berteriak dengan khawatir. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya untuk membela diri dan di detik berikutnya dinding es meledak. Mengirimnya terbang ke belakang. Tang Wulin telah menghadapi guru jiwa 3 cincin sebelumnya. Tetapi hanya sekarang dia mengerti betapa mengerikannya guru jiwa 3 cincin itu. Udara beku mengalir ke tubuhnya. Darahnya lamban karena kedinginan. Energi ledakan mengalir di nadinya. Jika bukan karena tubuhnya yang lebih kuat dari biasanya, dia pasti sudah kehilangan kesadaran. Pecahan-pecahan dari dinding es melesat ke arahnya sementara es membanjiri Gu Yue. Ketika Gu Yue dan Xie Xie melihat Tang Wulin dikirim terbang, mereka berdua berteriak. Sementara Xie Xie dipenuhi dengan keheranan. Gu Yue dipenuhi amarah. Kilatan yang menakutkan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menghilang dalam kilatan perak. Hanya untuk muncul kembali di samping Tang Wulin. Pancuran air es hanya mengenai udara. Ini adalah Zhou Hanyu membeku sejenak. Lagi pula, dia masih kekurangan pengalaman bertempur. Dan dalam jeda sesaat itu, es itu lolos dari jangkauan manipulasi sekundernya. Mereka terus maju tanpa terarah sampai mereka menghancurkan penghalang arena begitu keras sehingga berdesir. Bab 224 Keterampilan Martial Soul Fusion. Sambil marah, 2 cincin jiwa Gu Yue menyala. Dia menggenggam tangannya di depan dadanya, dan bola api menyala di depannya. Pita hijau cahaya berputar di sekitarnya dan bergabung bersama saat tangan Gu Yue bergerak melingkar. Api dan angin saling melengkapi. Anginnya memberi makan api sampai berubah menjadi tornado raksasa yang menyala-nyala. Badai api ini hanya setinggi 1 meter. Tetapi sebagai kontraktor roh itu sendiri, para suster Zhou bisa merasakan angin dan elemen api yang mengelilinginya berubah menjadi tornado. Dengan cepat tumbuh dan beberapa detik kemudian, tingginya sudah melebihi 2 meter. Dia memahami hati elemen. Zhou Tian'er yang selalu tersenyum akhirnya kehilangan ketenangannya saat dia berteriak dengan khawatir. Hati elemen ini hanya penting bagi master jiwa tipe elemental. Jika mereka ingin mendapatkan kekuatan sejati, maka mereka harus memahami inti dari elemen yang mereka kendalikan. Jantung elemen adalah esensinya dan selama seseorang menangkapnya, tidak hanya seseorang dapat memanfaatkan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Mereka juga dapat memanfaatkan kekuatan elemen yang ditemukan di atmosfer. Itu adalah kemampuan yang memungkinkan kekuatan seseorang untuk melampaui kekuatan jiwa mereka. Yang kuat dan yang lemah dipisahkan oleh apakah seseorang telah memahami hati elemen itu. Secara alami, jika seseorang memanggil kekuatan di luar kendali seseorang, itu mungkin bisa melahapnya sebagai gantinya. Dan karena alasan inilah kekuatan spiritual benar-benar krusial bagi para master jiwa tipe elemen. Semakin baik kontrol yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinannya akan dimakan oleh elemennya sendiri. Dalam arti tertentu, roh es Zhou Hanyu dan roh kayu Zhou Tian'er meningkatkan kontrol mereka terhadap elemen. Namun, mereka masih jauh dari memahami hati elemen.
Satu-satunya cara adalah mungkin bagi angin puyuh Guyue untuk terus tumbuh ketika dia jelas tidak memberinya kekuatan jiwa adalah jika dia telah memahami hati elemen dan memanggil kekuatan elemen sekitarnya untuk memberi makan badai api. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memahami hati elemen itu? Dan dua dari mereka pada saat itu. Ini tidak bisa dipercaya. Cepat, kita harus bertindak. Zhou Hanyu adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Mereka berdua tahu betapa mengerikan kekuatan hati elemen itu. Jika dia kehilangan kendali, maka musibah akan menimpa semua orang di panggung. Tidak ada yang tahu apakah Guyue bisa mengendalikannya. Dalam kebanyakan kasus, seorang guru jiwa yang telah memahami hati elemen akan memutuskan hubungan mereka dengan energi unsur sesaat sebelum mereka mencapai batas kendali mereka untuk menghindari dilahap. Tetapi Guyue baru berusia 10 tahun. Mereka tidak berani bertaruh dengannya. Zhou Hanyu mengulurkan tangan kanannya sementara Zhou Tian'er mengulurkan tangan kirinya. Saat keduanya menggenggam tangan, sebuah perubahan terjadi pada mereka. Sosok biru bersinar di belakang Zhou Hanyu. Sementara sosok zamrud turun di belakang Zhou Tian'er dan memeluk mereka. Pada saat itu, aura kekuatan mereka melonjak ke ketinggian yang menakjubkan. Pada saat yang sama, semua penonton di dalam kotak berdiri dengan waspada. Ini termasuk kotak 7 Wu Zhangkong dan Shen Yi. Dan Long Huantian dan Zhang Zhenpeng kotak seseorang. Meskipun mereka tidak berada di kotak yang sama. Selalu, mereka semua tercengang tanpa kata-kata. Awalnya tidak ada yang memiliki harapan tinggi untuk pertandingan 3 lawan 3 ini. Tetapi sekarang terbukti terlalu mengejutkan bagi siapapun untuk memahaminya. Wu Zhangkong tahu bahwa Tang Wulin dan lawan lainnya sangat kuat saat pertandingan dimulai. Selain memiliki 2 master jiwa bercincin 3, pengalaman pertarungan tim Sealan sangat cepat di depan lawan mereka sebelumnya. Selain itu, ada 2 master jiwa tipe elemental di tim itu. Taktik Tang Wulin terbukti efektif saat pertandingan berlangsung. Sangat penting bahwa Xie membuat Wang Dongqi sibuk. Jika tidak, mereka harus berurusan dengan seorang master jiwa tipe serangan yang kuat yang Thunder Flash Sword memiliki beberapa sifat kontrol. Dalam situasi itu, 2 master jiwa tipe elemental bisa bertarung dengan kinerja puncak mereka. Apa yang benar-benar membuat Wu Zhangkong terdiam, bagaimanapun, adalah betapa sombongnya Tang Wulin. Dia tidak membiarkan Guyue bertindak pada awalnya untuk menghemat kekuatannya. Dan tidak sampai dia ditekan bahwa dia memanggilnya. Mereka telah meremehkan kekuatan Zhou Hanyu. Tetapi pemahaman Guyue tentang hati elemen telah membuat Wu Zhangkong dan Shen Yi menganga. Shen Yi hampir menuntut Wu Zhangkong untuk menyerahkan Guyue padanya saat itu juga. Setiap master jiwa tipe elemen yang memahami hati elemen adalah seorang jenius yang jarang ditemukan. Belum lagi jumlah elemen yang berbeda yang dimiliki Guyue. Bahkan jika keterampilan jiwanya tidak dapat mempengaruhi elemen secara langsung, itu tidak masalah karena dia memahami hati elemen itu. Dia benar-benar memahami jantung api dan angin. Menjadikannya seorang jenius sekali seumur hidup. Namun, kejutan mereka tidak berakhir di situ. Zhou Hanyu mundur ke sudut oleh badai. Mengungkapkan kartu asnya. Sebuah pemandangan aneh terungkap di belakang mereka ketika dia dan saudara perempuannya bergandengan tangan. Dan semua ahli yang menyaksikan dengan kuat segera menyadari apa ini. Kemampuan paling langka dan paling kuat di dunia master jiwa, keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu adalah keterampilan fusi jiwa 2 elemen. Bahkan di turnamen tingkat federal, ini masih akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun, untuk berpikir itu muncul dalam acara 3 orang di divisi junior Sky Alliance Turnamen. Pertandingan yang semua orang harapkan akan semakin buruk. Sementara itu, Long Huantian akhirnya mengerti mengapa Zhang Zhenpeng begitu percaya diri dalam permintaannya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Mengabaikan efek skill fusi jiwa. Fakta bahwa kedua kakak beradik itu bisa menggunakan skill ini membuat mereka layak mendapatkan 2 kuota pemeriksaan pengadilan dalam. Bahkan jika Sky City memerintah seperti tiran, ia tidak akan berani mengabaikan bakat seperti itu. Bagaimanapun, kemakmuran aliansi Sky secara keseluruhan masih dalam kepentingan mereka. Jika 2 saudara perempuan ini berhasil masuk ke pengadilan batin Shrek, maka aliansi Sky akan dihujani dengan kehormatan dan kemuliaan.
Meskipun Sealan Academy akan mendapat manfaat paling banyak dari ini karena mereka akan secara langsung menerima kuota ujian pengadilan dalam di masa depan. Status Sky Alliance juga akan naik dalam dunia Master Jiwa. Pada saat yang sama, Long Huantian memperhatikan ketiga anak dari Akademi Issea. Bocah-bocah ini sangat tangguh. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki keterampilan fusi jiwa, kontrol unsur gadis itu sangat spektakuler. Apakah tornado yang sedang tumbuh itu benar-benar karya seorang master jiwa bercincin dua? Zhang Zhenpeng menatap dengan mata terbelalak. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan keterampilan fusi jiwa Anda. Meskipun dia yakin bahwa timnya akan memenangkan kejuaraan, dia masih kagum dengan kemampuan tim Issea. Dia awalnya berpikir Tang Wulin adalah yang terkuat di tim. Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah Gu Yue. Di atas panggung, Zhou Hanyu dan Zhou Tianer mulai berkilau seolah-olah keduanya adalah roh yang tumbuh dengan cahaya, menjerumuskan lingkungan mereka ke dalam dunia yang dingin. Bab 225 Hutan Es. Lampu biru dan hijau menjalin bersama untuk membentuk selimut kabut sedingin es yang menyebar di seluruh arena, membanjiri elemen api dan angin di udara dan memperlambat pertumbuhan badai api. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Keterampilan fusi jiwa berada di luar harapannya. Detik berikutnya, pancaran putih muncul di depannya sebelum mengungkapkan pohon raksasa. Tubuh biru es yang sepertinya terkondensasi es namun meledak dengan vitalitas. Itu terbuka tepat di tengah badai dan keduanya bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang berdesir di udara. Meskipun tornado yang berkobar merobek-robek daun dari pohon yang bergoyang, api juga menghilang dengan setiap daun yang sobek. Dari kejauhan, Wang Dongqi memperhatikan adegan ini dan segera melepaskan diri dari Xie untuk lari dari panggung. Dia tahu seberapa kuat keterampilan fusi jiwa saudara perempuan Zhou itu. Dia mengambil waktu sejenak untuk menatap mata Xie saat dia berlari dan berteriak, "Cepat dan lari!" Xie juga merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas mengejarnya. Kedua saudara perempuan itu hampir tidak bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa ini dengan basis kultivasi mereka saat ini. Tetapi mengendalikannya adalah masalah lain. Wang Dongqi mengerti ini dan tahu untuk lari. Kulit wajah Gu Yue memucat saat tornado yang menyala menyebar ke samping. Wasit dengan putus asa berteriak, "Berhenti!" Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bang! Layar kaca kotak 7 hancur dan sosok putih langsung terbang menuju arena. Situasi serupa terjadi di kotak 1. Tetapi dua sosok malah terbang keluar. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, sudah terlambat untuk menghentikannya. Kekuatan menahan yang kuat menekan Gu Yue saat hawa dingin berkumpul di sekelilingnya. Tanah bergetar, lalu terpecah ketika banyak pohon biru glasial tumbuh dari bumi. Keterampilan fusi jiwa, hutan es. Pada saat Gu Yue menghabiskan waktu terpana pada perubahan yang tiba-tiba, dia terhanyut oleh sepasang lengan yang kuat dan segera mendapati dirinya menatap langit. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan dia berada dalam pelukan Tang Wulin. Es setelah es menembus Tang Wulin. Ini sebenarnya adalah cabang-cabang pohon. Tetapi tubuhnya kuat dan mereka tidak menembusnya untuk menyakiti Gu Yue. Darah mekar di depan matanya, mewarnai visinya dengan warna merah tua. Dia menatap wajah Tang Wulin. Tidak ada sedikit pun rasa sakit yang merusak wajahnya. Hanya senyum lembut yang menyambutnya ketika lengannya terus dengan kuat menjauhkannya dari bahaya. Pada saat itu hutan es telah muncul. Tang Wulin telah membanting cakarnya di tanah dengan cakarnya dan membebaskan diri dari pengekangannya untuk menyergap Gu Yue dan menariknya ke pelukannya, melindunginya dengan tubuhnya. Saat dia menerima serangan itu, es, tidak. Jeritan kehancuran yang tidak manusiawi merobek keluar dari tenggorokan Gu Yue. Suaranya diambang kehancuran. 6 lampu elemen berkumpul di sekelilingnya dengan liar, api, air, tanah, angin, cahaya, dan ruang. Jejak keheranan menyaring mata Tang Wulin. Tapi dia sudah kehilangan perasaan di tubuhnya. Tubuhnya benar-benar tidak merasakan sakit. Tetapi ketika dia melihat Gu Yue seperti ini, rasa keakraban muncul dalam dirinya. Mata Gu Yue menyala dengan amarah berapi-api. Kehausannya akan darah, kematian, menggulungnya dalam gelombang. Gu Yue, jangan. Suara lemah Tang Wulin berjalan ke telinganya.
Tubuhnya bergetar saat dia mendapatkan kembali dirinya. Dia meraih Tang Wulin, menghilang dalam kilatan cahaya perak sesaat sebelum hutan es mencapai klimaksnya. Pohon demi pohon meledak dari tanah. Meskipun tidak ada yang sebesar dua yang pertama dan setiap pohon berikutnya lebih kecil dari yang terakhir. Meskipun pohon-pohon itu tidak setinggi dua yang asli, mereka masih melepaskan aura dingin dan menembus. Sosok putih salju itu adalah yang pertama mendarat di atas panggung. Tetapi tidak ada yang menyambutnya. Tang Wulin dan Gu Yue baru saja teleport beberapa saat yang lalu. Zhang Zhenpeng adalah orang kedua yang tiba. Setelah bergerak saat dia melihat para suster menggunakan hutan es. Ini buruk. Ini hanya pertandingan. Mereka bahkan belum bisa mengendalikan skill fusi jiwa. Kecelakaan pasti akan terjadi. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Keterampilan fusi jiwa telah selesai pada akhirnya. Para suster jatuh ke tanah. Kulit mereka pucat ketika mereka terengah-engah. Mereka telah melampaui kemampuan mereka menggunakan keterampilan fusi jiwa. Bagaimana mungkin kalian berdua menggunakan keterampilan fusi jiwa? Zhang Zhenpeng menegur. Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Kedua saudari itu menyesali tindakan mereka segera setelah melepaskan hutan es. Mereka menyadari bahwa mereka masih kekurangan pengalaman saat menghadapi tornado yang berkobar. Mereka panik dan salah memilih untuk menggunakan kemampuan terkuat mereka. Rasa bersalah telah mengganggu mereka ketika mereka melihat kondisi buruk Tang Wulin dan Gu Yue. Apakah ini caramu mengajar murid-muridmu? Sebuah suara dingin menusuk punggungnya. Zhang Zhenpeng berbalik untuk menghadapi seorang pria muda yang tampan mengenakan jubah putih dan menyembunyikan aura dingin yang jahat. Kamu siapa? Kenapa anak muda sepertimu ada di sini? Dia merasa gelisah. Sebagai presiden Sealan Academy, dia harus bertanggung jawab atas masalah yang digerakkan oleh murid-muridnya. Dia mengerti betapa kuatnya hutan es dan mempertimbangkan bakat yang tim ISEA tunjukkan pada usia mereka. Dia tahu bahwa Akademi ISEA tidak akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah. Baik, Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi matanya sekarang berkilau dengan warna biru tua. Dia mengambil langkah ke depan dan pedang langit-langitnya muncul di tangannya. 6 cincin jiwa terangkat di bawah kaki, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Jubah putih dan pedang biru. Dia sedingin langit beku. Angin mengamuk dan melolong ketika pedangnya menebas ke depan sementara udara dingin yang tersisa di udara dingin menyatu di tubuhnya. Gerakannya tampak lembut tetapi pada saat itu, hutan es di sekitarnya hancur menjadi bubuk halus. Dia mengarahkan Skyfrost Sword ke depan. Cincin jiwa kelimanya menyala. Dan bilah biru raksasa muncul di udara. Napas kemudian, 9 pedang melayang di udara dan seluruh stadion tampak mengerang di bawah kekuatannya yang menekan. Bahkan para penonton di tribun bisa merasakan dinginnya pedang raksasa itu. Wajah Zhang Zhenpeng berubah menjadi gambar syok yang mengerikan saat dia melihat 6 cincin jiwa Wu Zhangkong. Meskipun ia juga memiliki 6 cincin jiwa, keduanya berwarna kuning dan 4 ungu. Dia tidak bisa lebih jelas tentang seberapa lebar jarak antara dirinya dan seorang kaisar jiwa dengan cincin jiwa hitam. 9 pedang tersusun untuk membentuk roda mematikan di udara. Tanpa memberinya waktu untuk berdebat, roda berputar, bertujuan untuk Zhang Zhenpeng. Sementara nasib Tang Wulin dan Gu Yue tidak diketahui. Wu Zhangkong mendapati dirinya bertindak atas amarahnya. Kemarahannya membuatnya lebih tajam dan lebih dingin dari sebelumnya. Suasana di sekitarnya sepertinya membeku. Zhang Zhenpeng benar-benar tidak dapat menjelaskan dirinya di bawah tekanan Wu Zhangkong. Jadi dia langsung memanggil jiwa bela dirinya untuk bertahan. Sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya. Begitu agung sampai-sampai napas seseorang. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengeluarkan bola cahaya dan cahaya bercahaya yang menghantam deretan roda pedang berputar ke arahnya. Bang! Meskipun mereka berdua kaisar jiwa, bentrokan pertama ini memberitahu perbedaan di antara mereka. Ledakan dahsyat bergema saat bola kilat menyebar dan 9 pedang terus berlanjut seolah-olah tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka mencapai Zhang Zhenpeng dalam sekejap mata. Zhang Zhenpeng tahu bahwa dia lebih lemah dari lawannya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jurang akan begitu lebar.
Teriakan ledakan terdengar saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelima dan burung petir terbang keluar untuk memenuhi roda es. Jiwa bela dirinya adalah pengguntur dan pasti dianggap kuat. Sayangnya, lawannya adalah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dari surga yang membeku. Ini adalah Wu Zhangkong yang marah. Di luar panggung, dalam sekejap perak, Gu Yue muncul dengan Tang Wulin di lengannya. Tubuhnya penuh lubang. Paling terkonsentrasi di sekitar tubuh bagian atas dan paha kanannya. Bagi orang biasa, luka-luka ini jelas berakibat fatal. Gu Yue mengertakkan giginya saat dia erat memeluk Tang Wulin. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan membungkus mereka berdua. Beberapa saat kemudian dengan cepat berubah menjadi kepompong cahaya. Memotongnya dari dunia luar. Bersambung.